Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang makruh-makruh puasa. Kemudian insya Allah pada malam ini kita melanjutkan pada cara menentukan awal Ramadan. Awal Ramadan dapat ditentukan dengan dua cara. Ya, dan ini sudah menjadi perbedaan pendapat ya klasik dari dulu, dari sejak zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sampai sekarang. Dan kalau tidak bisa dipersatukan dalam yang seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah, ya kembali ke KGHT, ya kalender global tunggal itu, ya karena ini memang masalah klasik ya, perbedaan matlak itu. Ya, jadi dari dulu ada yang menyebutkan wahdatul matali'. Ya, jadi kalau satu sudah melihat maka semua ikut, ya kecuali yang tidak bisa dimasukkan karena perbedaan waktu yang melebihi dari 12 jam. Nah, jadi kalau kita di Indonesia saja sudah ada 3 waktu. Ya. Jadi waktu Indonesia bagian timur, bagian tengah, bagian barat ini berbeda jam. Ya, maka bagaimana lagi dengan negara-negara yang lain yang jauh gitu. Nah, itu yang penyebab perbedaan pendapat ini. Yang pertama, cara menetapkannya adalah ru'yah. Ya. Sengaja saya pakai seperti ini karena yang banyak tertulis itu pakai ruqyah. Ya, ruqyat. Nah, karena kalau ruqyah dengan ru'yah itu berbeda artinya. Ya. Jadi seperti kalau orang mau diruqyah, nah itu tulisannya sama tuh, padahal beda tuh. Jadi saya sengaja pakai ru'yah, yaitu dengan melihat hilal, ya bulan sabit, penanda bahwa awal Ramadan atau akhir Ramadan atau awal Syawal atau awal Zulhijjah, awal Muharram, karena ini juga ada beberapa ya yang berkalian dengan puasa-puasa yang ada pada Muharram, misalnya puasa Asyura. Ya kalau kita berbeda di awal maka insya Allah 10 hari tanggal 10-nya 2 kali gitu. Nah, jadi ini yang pertama dengan ru'yah atau melihat hilal dengan indera mata, ya indera penglihatan tanpa alat atau dengan alat. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Ya, berpuasalah kalian karena melihatnya, yakni melihat hilal, ya, penanda bahwa masuknya satu Ramadan, dan berbukalah karena melihatnya, yakni melihat hilal pertanda bahwa masuknya bulan berikutnya, ya, bulan Syawal. Fa in ghumma 'alaikum, tapi kalau dia tertutup, ya karena mendung misalnya atau tertutup awan, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30, maka cukupkanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari. Dan kalau di Indonesia insya Allah 30 hari terus.
Karena setiap penentuan bulan itu mendung, ya, tidak kelihatan. Maka ya istiqmal, ya istiqmal. Nah, itu kalau pakai ru'yah ya. Nah, kemudian ya hadis tadi adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua dengan metode hisab, ya, perhitungan penentuan awal bulan. Nah, ini juga memakai dalil yang sama ya. Cuma perbedaannya di akhir ya, redaksi hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah." Ya, jadi kalau tadi di hadis yang pertama itu adalah fa akmilu iddata Sya'ban 30. Sempurnakan hitungan bulan Sya'ban itu jadi 30. Ya, kalau mendung ya, kalau tidak bisa kelihatan. Nah, di sini disebutkan kalau mendung atau tidak bisa kelihatan, maka kira-kirakan, hitung. Ya. Maka kira-kirakan. Nah, ini kalau dari awal kita sudah bisa menghitung ya, menetapkan waktu kapan satu Ramadan, kapan 30 atau 29 Ramadan, ya, kemudian besoknya sudah 1 Syawal dan seterusnya, maka inilah ya yang menjadi perbedaan pendapat di antara yang besar ya di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Nah, yang kemudian makanya saya di ujung ini saya mengatakan, dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Ya, jumhur ulama dari 4 mazhab yang besar ini mengatakan faqduru lahu yang disebutkan dalam hadis tentang hisab ya, bagi pendapat yang kedua itu adalah kira-kirakan dengan cara menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Sedangkan ulama mutaakhirin ya, yaitu diantaranya Taqiyuddin As-Subki dan putra beliau ya, Tajuddin As-Subki ya, rahimahumullah, menakwilkan dengan faqdurulah, dengan menghitung ya, dengan hisab. Dan ini yang saya sebutkan, permasalahan ini di Indonesia sudah menjadi masalah biasa. Sehingga kita menjalankan sesuai dengan yang kita yakini. Jadi kalau kita meyakini harus melihat hilal ya, ru'ya, maka ya kita menunggu itu ya, menunggu hasil keputusan ru'ya ya. Jangan kemudian ketika kita berbeda maka yang diikuti adalah yang misalnya kalau penetapan hisab lebih awal daripada yang ru'ya ya, maka mengawalinya yang belakangan ya. Tapi ketika penetapan bahwa penetapan hitungan itu 30 hari dan ternyata ada yang mengatakan dilihat ya, terlihat, maka dia mengikuti yang cepat. Ini bisa cuma 28 hari dia puasa ya. Atau dengan apa yang kita sampaikan ya, sudah pernah kita sampaikan ini, bahwa ya dia nak puasa nasabang karena tahu lepe ya, tapi dia tuh kalau lepe nasabak dicatat tahu mohon maaf ya. Oh, tidak boleh begitu gitu ya. Jadi yang mana yang kita yakini ya, penetapan awalnya yang kita ikuti ya, akhirnya juga ya seperti itu. Jadi saya tidak ingin berpanjang lebar masalah ini. Adapun kalau yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya menguatkan pendapat yang kedua ya, hisab itu. Kenapa? Karena
hampir semua ibadah yang ada penentuan waktunya itu sekarang kita sudah pakai hitungan, ya, pakai hitungan. Dan hampir semua kejadian, misalnya gerhana matahari, gerhana bulan, itu tepat, ya, tepat, itu hasil hitungan. Nah, jadwal yang tertulis ini, ya, makanya disebutkan jadwal dari masa ke masa, tidak berubah, tidak berubah. Nah, ini itu juga ditetapkan dengan hitungan. Nah, meskipun kalau kita melihat pendapat yang pertengahan, ya, tidak juga menetapkan bahwa harus hisab, ya, tidak juga menetapkan harus ru'yah, tapi mengambil dua-duanya, bahwa hitungan itu untuk memperkuat ru'yah, ya, karena tidak mungkin lah kalau misalnya ada yang mengatakan tidak bisa kelihatan, ya. Nanti kita ada di permasalahan seputar puasa ini, karena ada tempat yang waktu siang dan malamnya tidak teratur, ya. Ada negara waktu siang dan malamnya tidak teratur. Ada yang tidak teraturnya seperti kita, ya, mundur 1 jam misalnya, ya, siangnya lebih panjang 1 jam, atau ada malamnya lebih panjang 1 jam, artinya siangnya berkurang. Nah, tapi ada yang misalnya sampai 20 jam, sampai 23 jam, ya, artinya kalau dia malamnya 23 jam, siangnya cuma 4. Siangnya itu 20 jam, maka siangnya cuma 4 jam. Tapi di sini, ya, nanti kita lihat dalilnya. Ada yang lebih ekstrim tuh, ya. Memang tidak ada terbit dan terbenamnya. Ya, ada negara tidak ada terbit, tidak diketahui kapan terbitnya, tidak diketahui kapan terbenamnya. Nah, ini jadi kalau dia siangnya panjang sekali, ya. Kalau malamnya malam terus, ya. Nah, itu sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saya langsung saja, ya, masuk permasalahan seputar bagaimana jika berbuka karena alasan beratnya pekerjaan. Jadi buka puasa karena berat pekerjaan. Ini masalah pertama, ya, masalah seputar puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah wajib bagi setiap mukallaf, ya. Jika melaksanakan kewajiban kepada Allah bertentangan dengan pekerjaan, maka dia harus mengatur agar kedua-duanya bisa dilaksanakan. Jadi kalau pekerjaannya bertentangan dengan puasanya, ya, maka harus dicari, ya, bagaimana supaya bisa jalan dua-dua. Itu pertama, ya. Jangan langsung bilang, saya sudah putuskan tidak bisa puasa, ya, padahal bisa, ya. Kalau misalnya pekerjaan di siang hari itu bisa dipindahkan ke malam, ya, maka itu lebih baik, ya, berarti di siang jadi sepuasa, ya, malamnya bekerja. Tapi kalau tidak, maka yang terakhir, ya, adalah di sini, jika tidak ada jalan, maksudnya tidak bisa disejalankan, maka dia harus berniat puasa sampai dia tidak sanggup melanjutkan. Misalnya kalau dia bekerja di siang hari karena pekerjaannya berat, maka dia tidak boleh mengatakan saya tidak puasa, ya, karena saya tidak kuat. Pasti saya tidak kuat. Tapi dia harus mengawali dengan niat saya mau puasa, karena puasa itu wajib, ya, wajib buat setiap mukallaf. Maka dia berniat puasa sampai kapan? Sampai dia tidak sanggup. Kalau dia tidak sanggup melanjutkan, maka dia boleh berbuka, ya. Dan di sini sebutkan, ya, kalau dia tidak sanggup berbuka, maka dia berbuka, kemudian lanjut menahan, ya. Maksudnya lanjut menahan di sini tidak mempertontonkan makan dan minumnya. Jadi kalau dia tidak kuat, misalnya langsung dia berbuka kemudian memperlihatkan, ya, kenapa tidak kuat, Kak?
Ya, jangan mengganggu orang lain. Jadi dia harus menahan di sini, tidak makan dan minum di depan ya orang banyak. Nah, kemudian baginya kewajiban qada. Ya, dia harus mengqada. Ya. Di sini nanti kita lihat apakah pekerjaan itu bisa dimasukkan ke dalam seperti penyakit, ya, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Maka kalau saya lebih menguatkan bahwa selama dia masih bisa berpuasa nanti ketika dia tidak bekerja, karena dia tidak bekerja terus, ya pasti ada istirahatnya. Ya, pasti ada istirahatnya. Sama juga nanti ketika waktu untuk puasa lebih panjang daripada berbukanya, ya, karena siangnya lebih panjang. Maka di sini dia harus berniat puasa sesuai dengan waktu. Ya, nanti kita lihat. Jadi itu pertama, bahwa kalau dia tidak kuat maka dia boleh berbuka dan dia mengqada, ya, dia mengqada puasa. Jadi tidak boleh mengatakan berarti saya sampai pensiun dong, ya, tidak puasa itu. Nanti qadanya berapa kali itu, ya. Jadi ya khususnya ya seperti ibu-ibu misalnya, ini kalau tahun ini dia tidak puasa karena menyusui, ya, atau karena hamil misalnya, ya, dia khawatir memudarati dirinya, memudarati bayinya, maka dia tidak puasa dan mengqada, ya, mengqada. Itu pendapat sebagian, ya. Kemudian yang lain mengatakan boleh fidyah, ya, boleh fidyah. Kemudian ada yang membedakan, kalau mudaratnya lari pada dirinya maka dia fidyah. Ya, kalau larinya ke anaknya maka dia qada saja. Ya, dia qada saja. Dan saya lebih menguatkan pendapat, ya, pendiri pesantren dalam masalah ini, bahwa menyusui dan hamil, ya, itu fidyah. Ya, fidyah. Kemudian mana yang lebih utama bagi musafir, ya, berpuasa atau berbuka? Ya. Di sini ulama juga berbeda pendapat. Sebagian mengatakan berbuka lebih utama bagi musafir, namun jika ia ingin tetap berpuasa maka dibolehkan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, jadi bagi orang-orang yang berat, ya, berat, yutiquna di sini mendatangkan masyaqqah, maka dia bayar fidyah. Ya, ini salah satu dalil yang kita sebutkan tadi itu, bahwa pekerja keras, pekerja berat, itu boleh bayar fidyah kalau disebutkan yutiqun, ya. Tapi saya lebih menguatkan yang disebut yutiqun di sini memang dia sudah tidak bisa lagi, ya, karena pekerjaannya itu terus menerus. Tapi insya Allah, ya, dimanapun kita pasti ada ya, dalam, ya, pekerjaan dimanapun itu pasti ada cutinya, ya, pasti ada cutinya. Maka pada saat itu dia mengqada. Ya. Tapi kalau memang tidak ada, ya, maka dia boleh bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini sebutkan wa antasumu khairul lakum. Jadi bagi musafir kalau dia tidak terlalu berat, maka lebih baik puasa. Tapi kalau berat, ya, lebih baik berbuka. Ya, lebih baik berbuka. Meskipun memang ada ulama yang mengatakan kalau musafir pokoknya harus berbuka. Ya. Dengan dalil, ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di sini disebutkan laisa minal birri shaumu fis safar,
Dalam riwayat yang lain, laisa min amrin birrin as-shaumu fis safar. Nah, jadi bukanlah satu kebaikan ya berpuasa ketika safar. Padahal sababul wurud hadis ini adalah ya seperti yang kita pernah sampaikan, ada sahabat yang dalam perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya lalu dikerumuni. Nabi bertanya, ada apa, kenapa ini? Ada yang puasa wahai Rasulullah. Ya, disuruh berbuka, tidak mau berbuka. Ya, sampai Nabi mengatakan laisa min amrin birrin, ya, laisa minal birri shaumu fis safar. Bukan kebaikan itu puasa dalam keadaan safar. Kalau memudarati seperti tadi, pingsan minum masih mau teruskan itu. Ya. Nanti setelah Nabi mengatakan, kamu tidak tahu saya tidak berbuka ini karena kamu tidak lihat saya diberi makan dan diberi minum oleh Allah, ya, tanpa kamu ketahui. Nah itu penjelasan tentang hadis ini. Jadi tidak jangan dengan dalil ini bahwa pokoknya kalau musafir ya harus berbuka. Ini dalilnya kuat nih, laisa minal birri, bukan kebaikan. Artinya mau puasa betul ya. Nah itu sehingga ada yang mengatakan bahwa kalau bepergian safar, maka apakah safar jauh atau dekat sama saja ya, pokoknya musafir berbuka ya. Laisa minal birri shaumu fis safar, bukan kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Padahal disebutkan tadi ya dalam ayat itu ya bahwa walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu masakin ya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik bagimu ya. Jadi wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Jadi salah satu hikmah ya kenapa kita harus kalau safar dan memang masih bisa kita teruskan puasa, lebih baik puasa karena menggantinya susah. Ya, bisa dibayangkan kalau orang semua makan dan kita puasa. Jadi kalau puasa kenapa mudah? Puasa semua orang. Tidak ada orang makan itu. Ya. Nah, yang sulit itu kalau orang tidak puasa dan kita puasa. Itu ya salah satu. Kemudian bagaimana berpuasa di negara yang waktu siang atau malamnya tidak teratur? Ini yang kita sebutkan tadi. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Ya, jadi sebenarnya saya tidak tertarik menjelaskan ini, tapi ya siapa tahu ada yang misalnya nanti dapat hadiah ya ke luar negeri, ke Norwegia, Swedia, ya, ke Amerika, ya. Nah itu ke Swiss, ya. Ini daerah-daerah yang biasanya ada ekstrimnya, ya. Yang terkadang siangnya 20 jam, berarti malamnya cuma 4 jam, ya. Atau sebaliknya, ya, sebaliknya. Malamnya 20 jam, siangnya cuma 4 jam. Bahkan ada yang kurang ya, baru-baru kita mendengarkan, dan itu dari bulan Oktober ya, biasanya itu Oktober, November, Desember, ya, Januari, Oktober, November sampai Januari itu biasanya ekstrimnya. Kalau musim dinginnya terlalu, ya, ini biasanya waktu malamnya panjang, ya. Jadi, nah di sini disebutkan pendapat yang pertama, perbedaan pendapat jika daerah itu ya waktu siang dan malamnya tidak teratur. Pertama, jika masih ada terbit fajar dan terbenam matahari, maka ikuti waktu setempat. Ya, ikuti waktu setempat. Jadi maksudnya karena dalam ayat ya disebutkan bahwa mana ayatnya ini? Ini
wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Ya, jadi makan dan minumlah sampai ya bisa kamu bedakan antara benang hitam, benang putih dan benang hitam. Yang dimaksudnya al-fajr. Ya, jadi kalau masih bisa ketahuan terbit fajar, ya, maka kita menahan. Ketika terbit fajar kita menahan sampai kapan? Ya, ilal lail, ila ghurubis syams. Seperti dalam definisi puasa itu. Ya, yaitu menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa. Nah, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat ibadah. Ya, dengan niat ibadah. Jadi al-imsaku min at-ta'am wasyarab wasairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams biniyatit ta'abbud. Ya, biniyatit ta'abbud. Jadi kalau masih bisa dibedakan, ya, masih bisa kelihatan terbitnya fajar dan terbenamnya matahari, maka ikuti waktu setempat itu. Nah, yang kedua, jika siang atau malamnya ekstrim tapi tetap ada terbit dan terbenam, maka tetap mengikuti waktu setempat. Ya, jadi tadi yang sebutkan ekstrim itu misalnya siangnya 22 jam, malamnya cuma 2 jam, berarti 22 jam menahan, ya. Tapi masih ada terbit fajar dan terbenam matahari, maka ikuti waktu setempat, ya. Tapi kalau berat, ya, jika berat maka boleh berbuka dan harus mengqadha, ya, harus mengqadha. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika tidak ada terbit atau terbenam, maka ikuti negara terdekat yang normal. Ya, jadi yang dimaksud di sini tidak terbit dan tidak terbenam, ya, tidak diketahui kapan terbit fajar dan kapan terbenam matahari, maka kita tidak bisa mengikuti waktu setempat. Ya. Nah, itu kalau mau, apalagi dengan melihat matahari itu, ya, ru'yah ini. Tapi dengan jika membahayakan maka boleh berbuka dan harus mengqadha. Ya, harus mengqadha. Jadi di sini kalau misalnya di tempat itu tidak bisa ketahuan kapan terbitnya fajar, kapan terbenamnya matahari, maka ikuti waktu terdekat, ya, negara terdekat yang normal. Maksudnya normal itu masih bisa kelihatan kapan terbitnya, kapan terbenamnya. Nah, ada pendapat yang sangat lemah karena memang tidak ada dalilnya, yaitu mengikuti Mekah atau Madinah, ya, mengikuti Mekah atau Madinah. Nah, ini hanya mengambil dari kalau mengikuti negara yang terdekat, ya, maka kalau bisa melihat negara ini, lihat negara yang bisa menentukan, ya. Nah, inilah nanti larinya ke hisab, ya, penentuan waktu dengan melihat, ya, menghitung. Nah, dalil yang pertama ayat tadi, ya. Jadi selama dia masih terbit fajar kemudian terbenam matahari maka ikuti itu, ya. Di sini, ya, disebutkan dengan dalil ini, maka selama fajar, ya, dan malam masih bisa dibedakan, maka ayat ini tetap berlaku. Yang disebutkan mengikuti waktu setempat. Jadi selama masih ada terbit fajar dan bisa kelihatan terbenam matahari, maka ikuti. Ya, meskipun, ya, waktu siangnya lebih panjang atau sebaliknya, ya, maka kita mengikuti itu. Dan kalau siangnya lebih panjang karena waktu siang kita menahan dan kita tidak mampu, maka boleh berbuka, ya, boleh berbuka dan mengqadha. Tapi kalau mampu makan, ya, tidak makan 24 jam, ya, nanti bisa dapat nanti, maka itu lebih afdal. Nah, bagaimana jika
daerah ini memang tidak ada terbitnya, tidak ada terbenamnya. Ya, maka ini ya, di sini disebutkan oleh ulama, kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ya riwayat Muslim, uqdiru lahu qadrah, ya, tentukan ya atau perkirakanlah waktunya. Ini hisab, gitu. Perkirakan waktunya. Kapan ini apa sababul wurudnya hadis ini? Hadis ini tentang hadis Dajjal yang panjang itu. Ya, jadi ujung riwayatnya mengatakan Dajjal nanti akan datang, dan sahabat bertanya berapa lama dia tinggal bersama kita itu Dajjal. Kata Nabi 40 hari. Ya, dan hari-hari bersama kita itu ada satu hari seperti satu tahun. Ada satu hari seperti satu bulan, ada satu hari seperti satu minggu. Ya, ada satu hari seperti hari-harimu ini. Ya, normal. Lalu ada sahabat, wah Rasulullah, bagaimana kita salat kalau begitu? Apakah kita salat cuma sekali sehari, sekali satu tahun berarti? Ya, coba. Kalau ini dibawa kepada apa yang disebutkan oleh Nabi, yang kebahagiaan orang mengatakan, nahnu qaumun ummi la naktubu wa la nahsub. Bagaimana dia bisa mengetahui ini? Ya, kami bukan umat yang ya bisa baca tulis, kami tidak bisa menulis, kami tidak bisa menghitung. Padahal Nabi menghitung tuh dari awal. Ya, Nabi mengatakan bulan itu kadang hitungan. Ya, bulan itu kadang 30, kadang 29. Hitungan berarti yang dimaksud di sini adalah ya takdiru lahu adalah karena waktu itu belum ada alat yang bisa mengetahui ya untuk penentuan hilal itu. Kalau sekarang di Muhammadiyah kan wujudul hilal itu. Pokoknya kalau sudah ditetapkan, sudah muncul ya, sudah ada bulan, maka sudah masuk waktu. Ya, meskipun tidak terlihat hilalnya. Ya, jadi kalau dia sudah wujud ya, tidak terlihat, terus apa namanya? Ya, belum masuk, padahal sudah ada. Ya, itu perbedaan pendapat ya, sehingga yang mana yang lebih kita yakini, apakah yang sudah ada wujud hilal itu tapi ya belum bisa kelihatan ya, karena tidak ada alat yang bisa melihat dalam derajat seperti itu ya. Tapi untuk menentukan bahwa sudah masuk ya, apalagi kalau sudah mengetahui bahwa dia ya bersatunya itu sebelum terbenam matahari dan waktunya panjang ya, nah itu lebih akurat lagi dan itu bisa dihitung ya, itu bisa dihitung. Nah di sini disebutkan ya, bahwa para sahabat ketika Nabi mengatakan bahwa selama 40 hari Dajjal itu ya bersama kita ya, bersama umat Muhammad, karena Nabi mengatakan saya tidak akan dapat itu ya, saya tidak mendapatkan itu. Nah, jadi kalau kamu dapat, ada satu hari seperti satu tahun ya, ada satu hari seperti satu bulan. Nah, sahabat membayangkan kalau satu hari sama dengan satu bulan, berarti terbit fajar, terbenam matahari, satu tahun itu. Nah, berarti apakah kita salat itu hanya satu hari saja? Kata Nabi, lah, oh tidak begitu, uqdiru lahu qadrahu. Itu yang dimaksudkan ya. Tidak, perkirakan waktunya. Jadi kita disuruh menghitung gitu. Ya, disuruh menghitung. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, sebagai penutup ya, nah sudah lewat. Dengan hadis ini difahami bahwa jika malam atau siang tidak bisa dibedakan ya, maka dikira-kirakan. Kenapa tidak bisa dibedakan? Tidak diketahui kapan munculnya fajar, kapan terbenamnya matahari ya. Maka dikira-kirakan atau mengikuti negara yang terdekat, yang normal ya, mengikuti negara yang terdekat ya.
perbedaan pendapat ulama ya dalam hal ini ya, kalau ditetapkan di mazhab Syafi'i itu 80 ya kilo lebih ya 80 kilo lebih, tapi sebagian ulama mengatakan itu urf ya, kembali ke kebiasaan kita. Kalau ini dianggap sebagai perjalanan safar, maka dia sudah boleh ya sudah boleh berbuka atau sudah boleh menjamak salat ya, mengkasar salat. Nah, jadi kalau saya tidak menetapkan waktu ya, tidak menetapkan jarak. Nah, jadi pokoknya selama saya menganggap bahwa ini adalah safar saya ya, saya ya, melakukan yang dibolehkan ketika kita musafir. Nah, tapi kalau meskipun jaraknya ya lebih dari 80 kilo, kalau kita kembali kepada hadis tadi ya atau ayat tadi, bahwa kalau mampu ya, kalau mampu puasa ya, mampu puasa maka lebih baik puasa ya, kecuali kalau tidak mampu puasa ya, kalau memang ada jalan kita safar atau sakit maka boleh tidak puasa. Tapi fa'iddatun min ayyamin ukhar, jadi ganti pada hari-hari yang lain. Nah, sudah saya jelaskan kemarin ya pada pertemuan yang lalu bahwa mengqadha puasa ini itu disebutkan ya, meskipun ada sebagian ulama ya khususnya dari mazhab Hanabilah yaitu mengatakan bahwa kalau dia tidak mengqadha sampai masuk Ramadan berikutnya, maka nanti ketika dia mengqadha pada sesudah Ramadan dia harus membayar selain qadha fidyah ya, jadi dua itu, yang satu untuk mengganti puasanya, yang satu untuk ya hukuman karena dia menunda ya. Dan ini saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa tidak, dalam ayat disebutkan fa'iddatun min ayyamin ukhar, itu tidak ada pembatasannya. Nah, makanya perempuan-perempuan yang misalnya di Ramadan ini hamil ya atau menyusui, maka dia mengganti pada hari berikutnya ya, tidak ada kesempatan. Kenapa? Baru 2 bulan hamil lagi, baru 2 bulan lahirnya anak, hamil lagi itu. Dan ada yang begitu ya, ada yang begitu. Jadi selalu dapat Ramadan tidak puasa ya. Jadi kapan menggantinya? Nah, inilah yang disebutkan oleh siapa namanya, UAS ya, bahwa kenapa perempuan itu bisa mendapatkan sesuatu lebih dari laki-laki gitu ya. Ya, kalau disebutkan dalam ayat hadis ya, kepada siapa saya harus berbuat baik, berbakti itu? Ibumu ya, kemudian siapa? Ibumu, kemudian siapa? Ibumu ya, kemudian siapa? Bapakmu. Jadi 3 ibu baru 1 bapak ya. Kemudian beliau ya dengan ini tentu tidak berdasar dalil apa namanya, Al-Quran dan hadis ya, ini sehingga dia mengatakan kalau laki-laki juga mau seperti itu, maka dia harus mempunyai ya keluar biasaan seperti perempuan ya. Kenapa ya perempuan itu diberikan 3 ya? Karena dia memiliki 3, hamil, menyusui ya, melahirkan, menyusui. Jadi kalau bapak-bapak juga mau dapatkan 3 ya, itu masalahnya di bapak bukan hamil, menghamili gitu. Ya, kemudian kalau yang melahirkan ya, melahirkan itu tidak mungkin lah ya. Kemudian yang ketiga ini menyusui ya, ini kalau ibu-ibu menyusui, bapak kadang menyusu. Itu kata beliau, bukan saya ya, Palembang dikasih. Nah, jadi terakhir ya, ada yang pernah bertanya ke almarhum ya, Ustaz, bagaimana hukumnya meminum ASI istri? ya pasti ya, tentunya tidak mungkin lah kalau dia pakai dot gitu ya. Nah, ini Ustaz hanya jawab enak.
Beliau sudah tahu ini orang bertanya bukan mau tahu hukum gitu, ilmu mematuhi sawah. Ya, sehingga beliau juga jawabnya dengan ya apa adanya. Sama ketika beliau ditanya ya bagaimana cara sholat ketika kita di planet lain gitu ya, di bulan misalnya, kita harus menghadap ke bawah atau bagaimana? Ya, jawabannya kapan kau mau ke bulan? Nanti mau pergi baru saya kasih tahu. Itu. Jadi memang ya kadang ada pertanyaan yang dijawabnya seperti itu ya, leco-leco ada kata beliau itu. Saya kira itu ya tambahan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.